بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan yang mulia ini Allah Azza wa Jalla masih mempertemukan kita di salah satu majelis ilmu, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana jadwal yang telah diketahui bahwasanya di setiap Senin malam Selasa adalah jadwal untuk pelajaran dari guru kita Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Muawiyah Askari hafizahullahu ta'ala, yang biasanya beliau membawakan fawaid dari kajian kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Namun karena satu dan lain hal, beliau hafizahullahu ta'ala tidak bisa menyampaikan pelajarannya di kesempatan malam hari ini, sehingga insyaallah ta'ala akan kita manfaatkan untuk kembali melanjutkan dari apa yang telah kita sebutkan di kesempatan sebelumnya, fawaid dan pelajaran dari kisah Qarun yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan terakhir kita berhenti di ayat yang ke-78 dari surat Al-Qasas, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah tersebut di dalam surat Al-Qasas ayat ke-76 sampai ke-82. Dari ayat 76 sampai ke ayat 82. Kita ulang sedikit dari awal kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa, fabagha alaihim, namun dia melampaui batas atas mereka. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada dia minal kunuz, dari perbendaharaan harta. Yang digambarkan banyaknya perbendaharaan harta yang Allah berikan kepada Qarun, bahwa kunci-kunci gudang perbendaharaan harta tersebut tidaklah mampu dibawa oleh beberapa orang yang kuat, melainkan disertai rasa berat, menunjukkan harta yang sangat banyak. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Kemudian kaumnya menasihati Qarun. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ,
Dan ketika kaumnya mengatakan kepada dia, la tafrah, janganlah engkau menyombongkan diri, mengingatkan Qarun, janganlah engkau menyombongkan diri, terlalu membangga-banggakan diri. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang yang menyombongkan dirinya. Dinasihati dengan nasihat yang berikutnya, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta tersebut, ad-daral akhirah, carilah dengannya negeri akhirat, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu dari dunia. Dan silahkan engkau bernikmat-nikmat dengan kelezatan dunia dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan dan perbolehkan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kepada manusia, berikan bantuan kepada mereka, berikan pertolongan kepada mereka. Berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka apa jawaban Qarun atas nasihat-nasihat yang berharga dari kaumnya ini? Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala ay Qarun, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan ini semuanya, aku diberikan ini semuanya, ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan orang-orang sebelum dia dari generasi-generasi sebelumnya yang mereka jauh lebih kuat dibandingkan dia dan lebih banyak hartanya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidaklah para malaikat ditanya tentang dosa mereka orang-orang yang berbuat mujrim. Ini terakhir dari apa yang kita baca disertai penjelasannya dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin 'azim. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fakharaja dhata yawmin fi zinatihi ay bihalatin arfa'i ma yakunu min ahwali dunyahu. Maka suatu hari Qarun dia keluar fi zinatihi ay bihalatin, yaitu pada keadaan yang tertinggi, keadaan yang paling tinggi dari apa yang bisa dicapai dari keadaan-keadaan di kehidupan dunia, yaitu apa? Dengan kemewahan, dengan kemegahan dan yang semisalnya. Qad kana lahu minal amwali makan, dan dia memiliki harta yang sangat banyak. Wa qad ista'adda wa tajammala bi'a'dhim ma yumkinuhu, dan dia telah mempersiapkan diri, dia telah berhias dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Wa tilka zinah fil 'adah min mithlihi takunu ha'ilah, dan tentunya perhiasan tersebut yang dia keluar dengannya, kebiasaannya dari orang yang semisal dengan Qarun, takunu ha'ilah, biasanya dengan pakaian perhiasan
ataupun sesuatu yang penuh dengan kemewahan. Ya. Jama'at zinatad dunya wa zuhrataha wa bahjataha wa ghadarataha wa fakhraha. Maka Qarun mengumpulkan segala kemewahan dunia, kemegahannya, berbagai perhiasannya dia pakai, dan dia berjalan keluar menuju kaumnya. Faramaqathu fi tilkal halatil uyun, sehingga orang yang melihat keadaannya akan memperhatikan dia. Wa mala'at bizzatuhu al-qulub, atau wa mala'at bazzatuhu al-qulub, dan kemegahan tersebut memenuhi hati orang-orang yang melihatnya. Waqtalabat zinatuhun nufus, dan akan mempengaruhi jiwa orang yang melihatnya. Fanqasama fihi an-nadhirun qismain, sehingga orang-orang yang melihatnya akhirnya terbagi menjadi dua. Kullun takallama bihasabi ma indahu minal himmati war-raghbah, masing-masing mereka berbicara sesuai dengan apa yang ada di sisinya berupa keinginan dan cita-cita. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, bahwasanya Qarun suatu ketika fakharaja fi zinatihi, dia keluar dengan segala kemewahan, dengan segala kemegahan yang dia miliki, dengan segala kemewahan dan kemegahan yang dia miliki. Kalau sekarang barakallahu fikum, ya kita bayangkan keadaan sekarang, ya, keluar dengan kemewahannya, ya, keluar dengan memakai pakaian yang mahal, barang-barangnya yang branded misalkan, yang bermerek, dengan merek yang terkenal, ya, kendaraannya juga kendaraan yang mahal, mungkin pakai istilahnya supercar, ya, mobil-mobil yang mewah, keluar pakai naik Ferrari-nya, naik BMW-nya, dan seterusnya. Dari mobil-mobil yang mewah, dari sisi pakaian dia memakai pakaian yang mewah, dari barang-barang yang bermerek, kendaraannya, mobilnya pun dengan mobil yang mewah, diiringi dengan asistennya, dengan pembantunya, juga dengan pakaian yang mewah, dan seterusnya, dengan kemegahan yang mungkin dia bisa lakukan. Maka ini yang dilakukan oleh Qarun. Dia keluar, ya, melewati kaumnya, menuju kaumnya dengan segala kemegahan dan kemewahan yang bisa dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya kaumnya yang melihat keadaan Qarun yang keluar dengan segala kemewahan dan kemegahan yang dia miliki, mereka terbelah menjadi dua pendapat, menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, faqala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ay alladhina ta'allaqat iradatuhum fiha wa sarat muntaha raghbatihim laysa lahum iradatun fi siwaha. Maka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ay alladzina ta'allaqat iradatuhum fiha, yaitu orang-orang yang keinginan mereka hanyalah sebatas keinginan duniawi, sebatas materi duniawi, wasarat muntaha raghbatihim, dan cita-cita tertingginya hanyalah mendapatkan kemewahan dan kemegahan duniawi, laisa lahum iradatun illa fiha, ya laisa lahum iradatun fi siwaha, yang mereka tidak memiliki keinginan lagi kecuali yang mereka harapkan hanyalah kekayaan, kemewahan dan kemegahan dalam kehidupan dunia ini. Maka orang-orang yang seperti ini mereka berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun minad dunya wa mata'iha wa zuhratiha aw zahratiha. Ya laita lana, andaikan kami memiliki mithla ma utiya Qarun, seperti apa yang dimiliki oleh Qarun dari materi duniawi, perhiasannya, kemewahannya. Innahu ladzu hadzin azim, sesungguhnya dia
mendapatkan bagian yang banyak dari kehidupan duniawi. Ya. Orang-orang yang terfitnah dengan dunia, orang-orang yang terfitnah dengan dunia, sehingga yang ada di pikirannya, yang ada di dalam benaknya, yang menjadi cita-cita tertingginya hanyalah kemewahan, kekayaan, kemegahan dalam kehidupan duniawi. Cukup itu yang dia harapkan. Terfitnah dengan kehidupan duniawi, ya. Dan orang-orang seperti inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah harta yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada umatnya. Ya. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Di setiap umat masing-masing ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummatil mal, dan ujian dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah ini, harta, kekayaan dan seterusnya, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada umatnya. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lainnya, yaitu tatkala sahabat yang mulia Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, beliau kembali dari negeri Bahrain dengan membawa jizyah atau upeti dari penduduk Bahrain berupa harta yang sangat banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum." Sungguh demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha 'alaikum, akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian, antubsata 'alaikumud dunya, dibukakan untuk kalian pintu perbendaharaan dunia. Kama busitat 'ala man kana qablakum, sebagaimana dibukakan atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akhirnya berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang terdahulu mereka juga berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, sehingga perbendaharaan dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana binasanya mereka orang-orang sebelum kalian. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dibukakan perbendaharaan dunia, dibukakan dari kekayaan, kemewahan dan kemegahan dunia kepada umatnya, sehingga umat beliau sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammadiyah, mereka akhirnya berlomba-lomba mencari dunia, melupakan dan melalaikan akhiratnya, hingga akhirnya membinasakan mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah taala menjelaskan, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis ini, fahadha yubayyinu lana anna al-khatara fil ghina a'zam min al-khatara fil faqri. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwasanya bahaya fitnah pada kekayaan, yang ada pada kekayaan a'zam, fitnahnya lebih besar, bahayanya lebih besar minal khatara fil faqr,
dibandingkan fitnah atau ujian pada kefakiran atau kemiskinan. Wa anna an-nasa idza usiba bi fathid dunya wa inbisatiha wa kathratiha fa khataruhum akthar min halihim ma'al faqri. Maka sesungguhnya manusia apabila menimpa dia, dibukakan untuknya dari pintu-pintu dunia, dilapangkan untuknya dengan segala kemewahan dan kekayaan dunia, fa khataruhum akthar, maka ujiannya, bahayanya jauh lebih besar. Dari siapa? Dari keadaan mereka bersama kemiskinan, ya. Sehingga terkadang orang bisa lebih bersabar di atas kefakiran, di atas kemiskinan, namun tidak bisa bersabar ketika diuji dengan kekayaan. Kekayaan itu juga ujian, harta itu juga ujian, fitnah. Sehingga terkadang atau bahkan kebanyakan dari manusia, mereka terlalaikan dengan kekayaan yang ada pada mereka, ya, menjadi lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Dan beliau rahimahullah ta'ala juga menjelaskan mengapa, ya, kekayaan itu jauh lebih besar ujiannya dibandingkan kefakiran. Kata beliau, li'annahu ma'al faqri qad yamtani'ul insanu minasy-syai' li'ajzihi wa yakunu min asbabil 'afiyati al-'ajzu wa min al-'ismati alla taqdir. Karena bersama kefakiran tersebut, ketika seorang berada dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, qad yamtani'ul insan minasy-syai' li'ajzihi, kefakirannya tersebut akan menghalanginya untuk melakukan sesuatu karena ketidakmampuan dia. Ketika seorang, ya, dalam keadaan fakir, dalam keadaan dia miskin, untuk melakukan suatu kemaksiatan, membuang-buang harta, dia nggak mampu, ya. Ini sehingga wa minal ismah alla taqdir, dan termasuk penjagaannya, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, ya, dengan kemiskinan tersebut, dengan kefakiran tersebut, ya. Lakin mata futihatid dunya, atau disebutkan sebelumnya, wa yakunu min asbabil afiyah al-ajz, sehingga termasuk sebab keselamatan adalah seorang, ya, tidak mampu untuk melakukan sebuah perbuatan, melakukan sebuah perbuatan. Lakin mata futihatid dunya wa mbusithatid dunya wa kathural mal faqad yuzayyinu asyaitanu lil insani katsiran minal muharramat wal ma'asi bisababi qudratihi 'alaiha wa bisababi wujudil mal faqalla an yaslam. Kemudian kata beliau, Syekh bin Baz rahimahullah, lakin mata futihatid dunya, akan tetapi kapan saja dibukakan perbendaharaan dunia, wandusitat ad-dunya, dan dilapangkan, ya, terbuka lebar dari kekayaan dunia, wa kathural mal, banyak hartanya, faqad yuzayyinu syaitanu lil insan, maka seringnya syaitan akan menghiasi kepada manusia katsiran minal muharramat wal ma'asi, banyak dari perbuatan keharaman, perbuatan kemaksiatan dihiasi oleh syaitan, ditampakkan itu sebagai sesuatu yang indah, yang menarik, padahal itu sesuatu yang haram, padahal itu adalah perbuatan kemaksiatan, digoda, ya. Bisababi qudratihi 'alaiha wa bisababi wujudil mal, dia digoda untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia mampu untuk melakukannya. Wa bisababi wujudil mal, dikarenakan ada hartanya, dikarenakan dia punya uang, dia mampu untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan yang haram, digoda oleh syaitan.
digiring sedikit demi sedikit, hingga akhirnya dia terjatuh pada perbuatan yang haram, terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan yang seperti ini jauh lebih mungkin terjadi pada mereka orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan dari pintu-pintu kekayaan. Nah, kalau orang yang miskin, syaitan mau goda ya buat apa gitu kan? Nggak punya uang digoda, misalkan ingin pergi misalkan ke diskotik misalkan, atau pergi clubbing misalkan, atau party atau yang semisalnya. Nggak punya uang, nggak mau digoda syaitan dari sisi mana, nggak ada, ya kan? Tapi kalau seorang memiliki harta, memiliki uang, mudah bagi syaitan untuk menggoda dia, mudah bagi syaitan untuk menggoda dia. Sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, faqalla an yaslam, maka sedikit orang yang selamat, sedikit orang yang selamat dari fitnah harta. Sehingga ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kelompok yang pertama dari kaumnya Qarun tadi, ketika melihat Qarun keluar dengan segala kemewahannya, dengan segala kemegahannya, dengan segala kekayaannya, mereka sudah berangan-angan, sudah menghayal, andaikan aku mendapatkan apa yang dimiliki oleh Qarun. Sudah berkhayal, ya. Kenapa? Karena himmahnya, cita-citanya hanya kenikmatan duniawi saja, ya. Mereka hanya mengagungkan dari sisi materi saja. Ini mereka, sehingga mereka mengatakan innahu ladzu hadzin azim, sesungguhnya Qarun ini memiliki bahagian yang besar dari kehidupan duniawi, ya. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Sa'di rahimahullah, sadaqu innahu ladzu hadzin azim law kana al-amru muntahiyan ila raghabatihim wa annahu laysa wara'a ad-dunya darun ukhra fa innahu qad u'tiya minha ma bihi ghayatul tana'um bi na'imid dunya. Ucapan mereka innahu ladzu hadzin azim, sesungguhnya Qarun memiliki ya bagian kenikmatan yang besar dari kehidupan duniawi. Ini ucapan yang benar, andaikan, kata beliau, ya, perkaranya hanya sebatas itu, kehidupannya hanya kehidupan dunia saja, maka ini benar ucapannya. Andaikan kehidupan hanya kehidupan dunia dan tidak ada setelahnya di kehidupan akhirat, maka benar perkataan mereka, ya. Fa innahu qad u'tiya minha ma bihi ghayatut tana'um bin na'imid dunya, maka Qarun telah diberikan sesuatu dari puncak dari kenikmatan dunia, dari kemewahan, dari kemegahan dan kekayaan dunia, dia sudah mendapatkannya, ya. Andaikan kehidupan itu hanya kehidupan dunia, maka Qarun mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Namun apa? Ya. Kehidupan ini barakallahu fikum, di sana ada kehidupan yang setelahnya kehidupan akhirat. Ya. Wa waqtadara bidzalika ala jami'i matalibihi fasara hadzal hadzul 'azim bihasabi himmatihim. Waqtadara bidzalika, dan Qarun, ya, dengan kemewahannya tersebut mampu untuk memenuhi segala apa yang dia inginkan. Maka dari sini, ya, bagiannya adalah bagian yang besar dari kehidupan dunia sesuai dengan himmah mereka. Karena orang-orang yang mengatakan andaikan kami mendapatkan apa yang didapatkan Qarun, himmah mereka, cita-cita mereka hanya kehidupan dunia, kenikmatan dunia dan yang semisalnya, ya. Maka pantas kalau mereka mengatakan Qarun mendapatkan bagian yang besar dan luar biasa, ya. Qala wa anna himmatahu, qala wa inna himmatan ja'alat hadha ghayata muradiha, karena cita-cita duniawi mereka menjadikan inilah puncak dari angan-angan dan cita-cita tersebut, wa muntaha matlabiha, dan akhir dari apa yang mereka inginkan, liman adnal himami wa asfaliha wa adnaha, bagi siapa orang yang cita-citanya itu adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang paling asfal, yang adna sama sesuatu yang rendah,
wa laysa laha adna su'udin ila muradatil 'aliyah wal matalibil ghaliyah. Jadi ucapan itu benar kalau diucapkan pada mereka, dari mereka, karena mereka memiliki cita-cita yang rendah, keinginan yang rendah, hanya terbatas pada kehidupan duniawi saja, ya. Sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun dari cita-cita yang tinggi, ya, dari cita-cita yang mulia dan berharga, yaitu kehidupan akhirat, kenikmatan di kehidupan akhirat. Ini keadaan yang pertama, ataupun ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua dari kaumnya Qarun, wa qala alladziina utul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu mereka berkata, ay alladziina 'arafu haqa'iqal asya' wa nadharu ila batinid dunya, yaitu orang-orang yang mereka mengetahui hakikat segala sesuatu dan mereka melihat kepada batin ad-dunya, sesuatu yang tersembunyi dari dunia ini. Hina nadhara ulaika ila zahiriha, tatkala kelompok pertama tadi mereka hanya melihat sebatas pada penampakan luarnya saja, sebatas hanya sisi materi saja. Wailakum mutawajji'ina bima tamannaw li anfusihim ratina li halihim munkirina li maqalatihim, maka orang-orang yang diberikan ilmu mereka mengatakan, wailakum, celaka kalian, ya. Sungguh mereka celaka, ya. Wailakum, sedih dengan angan-angan mereka, ya. Sedih dengan keadaan mereka, kelompok yang pertama, dan mengingkari ucapan mereka. Wailakum, celaka kalian. Thawabullah, pahala dan ganjaran dari Allah, al-ajil min ladzatil ibadati wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wal iqbali alaihi, ganjaran dan pahala dari Allah yang disegerakan di kehidupan dunia ini berupa kelezatan ibadah, kecintaan kepada Allah, kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, wal ajil, dan ganjaran dan pahala yang disimpan untuk nanti, minal jannati wa ma fiha mimma tashtahihi al-anfus wa taladzal a'yun, dari surga dan segala sesuatu yang ada padanya yang diinginkan oleh jiwa dan mata itu sejuk untuk memandangnya, ya. Maka ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pahala tersebut yang dirasakan oleh seorang hamba, balasan dari Allah yang dirasakan oleh seorang hamba, kebaikan di kehidupan dunia ataupun nanti kehidupan di hari kiamat berupa surga, khairun, maka itu jauh lebih baik, min hadzal ladzi tamannaitum wa raghabtum fihi, itu jauh lebih baik dari apa yang kalian angan-angankan dan kalian cita-citakan. Fahadha haqiqatul amri, dan inilah hakikat dari perkaranya, ya. Jadi orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, ya, paham tentang hakikat dunia ini, bahwasanya apa yang diinginkan oleh kelompok pertama tadi adalah sesuatu yang rendah, cita-cita yang rendah, angan-angan yang rendah, ya. Karena apa? Cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi, yang lebih mulia, jauh lebih baik adalah pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini jauh lebih baik daripada yang mereka angan-angankan dari kekayaan, kemewahan, dan kemegahan dan harta yang banyak dalam kehidupan duniawi ini, ya. Apa yang di sisi Allah jauh lebih baik, ya. Maka kata beliau, fahadha haqiqatul amri, inilah hakikatnya. Walakinnama kullu man ya'lamu dzalika yu'athiru al-ala 'ala al-adna. Akan tetapi, ya, setiap orang yang mengetahui hal ini, maka dia akan lebih mengutamakan cita-cita yang tinggi dibandingkan yang rendah, lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia.
fama yulaqqa dzalika wa yuwaffaqu laha illa as-sabirun, akan tetapi tidak bisa menggapainya, tidak bisa memahaminya, tidak bisa mendapatkan hidayah dan taufik untuk mencapai hal itu kecuali mereka orang-orang yang sabar, ya. Kecuali mereka orang-orang yang sabar. Alladzina habasu anfusahum ala ta'atillah wa an ma'siyatihi wa ala aqdarihi al-mu'limah. Orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang menahan jiwa-jiwa mereka untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah, untuk terus menjauhi maksiat dari bermaksiat kepada Allah, dan untuk bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Wa sabaru ala jawadibi dunya wa syahawatiha, dan mereka bersabar, ya, dari godaan dunia dan syahwatnya. An tusyaghiluhum an rabbihim, dari melalaikan mereka, menyibukkan mereka dari Rabbnya. Wa an tahula bainahum wa baina ma khuliqu lahu, ya, mereka khawatir akan kehidupan dunia tersebut akan menghalangi mereka, ya, antara mereka dengan tujuan diciptakannya mereka, yaitu beribadah kepada Allah. Fahaula'il ladzina yu'athiruna thawaballah 'ala dunya al-faitah, maka mereka inilah orang-orang yang lebih mendahulukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas dunia yang fana ini. Sehingga dari sini pula barakallahu fikum menunjukkan keutamaan ilmu, menunjukkan keutamaan ilmu, dan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepadanya, seorang yang mempelajari ilmu syar'i, dia akan mendapati barakallahu fikum bahwasanya kehidupan duniawi ini, ya, adalah sesuatu yang sifatnya fana, dan bahwasanya kehidupan yang hakiki bagi seorang hamba, seorang muslim adalah kehidupan akhirat, ya. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang permasalahan ini, bahwasanya kehidupan akhirat itu jauh lebih afdal, lebih mulia dibandingkan kehidupan dunia, dan kehidupan dunia ini tidak ada bandingannya, tidak sebanding dengan apa yang Allah siapkan dari kenikmatan di kehidupan akhirat nanti, ya. Dan orang yang memahami ini adalah orang yang Allah berikan taufik, berikan hidayah kepadanya, berikan ilmu kepadanya, sehingga dia tidak tertipu dengan berbagai kemewahan dan kemegahan dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiasi bagi manusia kecintaan kepada syahwat dari wanita, anak-anak, ya, perbendaharaan emas dan perak, ya, kuda yang cepat, demikian pula hewan ternak, pertanian, dan seterusnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, inilah perhiasan dunia, inilah kenikmatan dunia, sebatas itu, ya. Kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta, kepada kebun yang luas, yang hijau, yang panenannya melimpah, peternakan yang banyak ternaknya, dan seterusnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya, Allah mengingatkan inilah hakikat kehidupan, apa kenikmatan perhiasan dunia itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati apa? Itu semuanya dengan zuyyina, dihiasi. Berarti menunjukkan hakikatnya itu bukan sesuatu yang indah, namun dihiasi di mata manusia, dijadikan itu indah di mata manusia, padahal hakikatnya tidak, ya. Wallahu 'indahul husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan dunia tadi, Allah mengingatkan di ayat yang setelahnya, Qul unabbi'ukum bi khairin min dalikum. Katakanlah Muhammad, unabbi'ukum, maukah aku beritakan kepada kalian dengan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan itu tadi, dari perbendaharaan dunia tadi,
lilladzina taqaw 'inda rabbihim, untuk mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa azwajun mutahharah, ya, dipersiapkan untuk mereka istri-istri yang suci, para bidadari surga, wa ridwan minallah, dan keridhaan dari Allah, wallahu basirun bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat kepada hambanya. Sehingga barakallahu fikum di dalam ayat ini, ya, di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 dan ke-15, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mata'ud dunya, tentang perhiasan dunia, kenikmatan dunia, hanya sebatas dalam beberapa hal. Hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, dan seterusnya. Allah sebutkan inilah perhiasan kenikmatan dunia. Kemudian Allah mengingatkan, kul unabbiukum bi khairin min dalikum, maukah aku beritakan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih baik dari itu, yaitu apa? Surga yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka orang-orang yang bertakwa, ya, yang digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ataupun afwan yang disebutkan di dalam hadis al-qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Aku persiapkan, aku janjikan untuk mereka hamba-hambaku yang saleh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata di kehidupan dunia, wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar tentang kenikmatan itu, ya, sesuatu yang luar biasa dari kenikmatan, wala khatara ala qalbil bashar, dan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia, ya. Kenikmatan dunia yang kita bayangkan, yang kita dengar, yang kita saksikan, maka kenikmatan surga jauh lebih baik dari itu, jauh lebih baik dari itu. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada mereka, dia tidak akan tersilaukan dengan kenikmatan kehidupan dunia sehingga melalaikan dia dari kehidupan akhiratnya. Dia tidak akan terfitnah dengan harta, dengan kekayaan dan seterusnya, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang Allah persiapkan di kehidupan akhirat jauh lebih baik dari itu, ya. Sehingga ini barakallahu fikum, dua kelompok yang ada pada kaumnya Qarun, pada kaumnya Nabi Musa tatkala melihat Qarun, ya. Orang-orang yang himmahnya, keinginannya, cita-citanya hanya duniawi, mereka berangan-angan mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang Qarun dapatkan. Namun orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka, mereka paham bahwasanya harta itu adalah fitnah, dan bahwasanya apa yang Allah persiapkan di kehidupan akhirat dari kenikmatan yang kekal abadi itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang diperoleh oleh Qarun. Ini dua keadaan dari kaumnya Nabi Musa, ya, dan ini menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana manusia itu melihat harta kekayaan. Kita ingin menjadi kelompok yang mana? Apakah kelompok yang pertama ataukah kelompok yang kedua? Ini menjadi pelajaran bagi kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Sa'di menjelaskan, falamma intahat biqarun halatal baghi wal fakhri wa zayyanatid dunya wa indahu وَزَيَّنَتِ الدُّنْيَا عِنْدَهُ وَكَثُرَ بِهَا إِعْجَابُهُ بَغَتَهُ الْعَذَابُ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ جَزَاءً مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ فَكَمَا رَفَعَ نَفْسَهُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ أَنْزَلَهُ اللَّهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ هُوَ وَمَا اغْتَرَّ بِهِ مِنْ دَارِهِ وَأَثَاثِهِ وَمَتَاعِهِ. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, falamma intahat biqarun halatal baghi wal fakhr, maka setelah sampai Qarun pada puncaknya dari kesombongan dia
dari melampaui batasnya dia, wa zayyanati dunya indahu, dan dunia itu telah dihiasi di sisinya, wa kathura biha ijabuhu, dan semakin dia membanggakan dirinya, baghatahul azab, maka azab itu datang tiba-tiba, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala datang tiba-tiba. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami tenggelamkan dia dan wabidarihi, dan perbendaraan hartanya tadi kami tenggelamkan dia ke dalam bumi, jazaan min jinsi amalihi, sebagai bentuk balasan yang sesuai atas perbuatannya, sebagai bentuk balasan yang sesuai atas perbuatannya. Fakama rafa'a nafsahu ala ibadillah anzalahu Allahu asfala safilin, sebagaimana dia mengangkat dirinya, ya, meninggikan dirinya, menganggap dia lebih tinggi dibandingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, dia menyombongkan dirinya dibandingkan orang lain, maka Allah rendahkan dia, Allah tenggelamkan dia, ya, ke dalam dasar bumi, ya. Jadi sebagaimana dia merasa tinggi, maka Allah hukum dia dengan direndahkan, ditenggelamkan di dalam bumi. Huwa maghtarra bihi min darihi wa athatihi wa mata'ihi, Allah tenggelamkan dia dan apa yang dia tertipu dengannya dari rumahnya, dari perhiasannya, dari perabotan mewahnya, semuanya Allah tenggelamkannya, ya, ke dalam bumi. Allah tenggelamkan. Ya. Sehingga wallahu a'lam, mungkin dari sini kita mengenal istilah harta karun. Ya. Orang kalau nemu harta gali, ya kan, sampai diistilahkan apa, harta karun. Kenapa? Karena ibarah ungkapan, ya, bahwasanya Qarun banyak hartanya dan ditenggelamkan di muka bumi. Ketika orang menggali tanah dan seterusnya dapat harta, ini hartanya Qarun, harta Qarun, ya, sebagai bentuk ungkapan. Fama kana lahu min fi'atin ay jama'atin wa 'asabatin wa khadamin wa junudin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin ay ja'ahu al'adzab fama nusira wa lan tasara. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, maka tidak ada sekelompok orang pun, ya, yang bisa menolongnya, baik itu kelompoknya, baik itu keluarganya, itu tentaranya, itu pembantunya, nggak ada yang bisa menolong dia, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal muntasirin ay ja'ahul azab, yaitu tatkala datang azab, hukuman kepada Qarun, fama nusira wa lan tusira, maka dia tidak ditolong dan tidak mendapatkan pertolongan. Sehingga ini barakallahu fikum, hati-hati, ya, pelajaran bagi kita, jangan sampai seorang menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dia sombong, menganggap dirinya tinggi, maka hukumannya apa? Allah akan rendahkan dia, Allah akan hinakan dia, ya. Sehingga ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bentuk perbuatannya. Sebagaimana Qarun, dia merasa sombong tinggi dengan hartanya, maka Allah tenggelamkan dia serendah-rendahnya, paling bawah dari bumi ini, dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasan atas perbuatan Qarun yang menyombongkan diri, ya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebenarnya masih ada ayat yang setelahnya, ayat yang ke-82, namun karena waktu sudah lewat, khawatir nanti terlalu panjang, ya, khawatir nanti waktunya ngalah-ngalahin daurah. Kemarin daurah sudah 4 hari kita, masya Allah, banyak faedah, tapi harus bersabar, ya, sehingga khawatir nanti terlalu panjang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari, dan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah Qarun, demikian pula kisah-kisah umat yang terdahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.